Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi di channel YouTube GPIB Peniel dalam Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak. Apa kabar nih adik-adik? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita mau mulai ibadah. Kita mau siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kita mau bersaat teduh sebentar. Selesai. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi biar kanak-kanak. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin kami dalam ibadah pada pagi hari ini, mampukan kami untuk kami dapat bersemangat dalam memuji Tuhan dan dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan penuh kesungguhan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau menyanyi dari Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini adalah Kak Yosa. Ya, nanti adik-adik siapkan bacaan Alkitabnya dan Alkitabnya. Nanti kita akan lihat video dari Kak Yosa yang akan bercerita. Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Yoze nih. Sekarang kita akan mendengarkan firman. Mari kita sebelumnya bersatu di dalam doa. Mari kita Tuhan, kiranya Kau berikan kami telinga untuk mendengar agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan juga kiranya memberkati hamba Tuhan agar hamba boleh menyampaikan firman ini kepada adik-adik dengan baik dan adik-adik dapat menerimanya juga dengan baik Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik, kakak punya beberapa contoh gambar nih. Ada di sini sama di sini ya. Nanti coba adik-adik pikir, kira-kira adik-adik lebih sama yang mana nih? Sama yang kanan atau sama yang kiri? Coba ke gambar yang pertama. Nah, di sini adik-adik ada gambar soal anak ini lagi dikasih tahu sama mamanya. Kira-kira adik-adik kalau lagi dikasih tahu sama mamanya lebih ke yang kayak gimana nih? Yang kanan atau yang kiri? Ayo coba. Kalau yang kanan, adik-adik eh, tidak mau mendengarkan. Kalau misalnya dikasih tahu malah ngelawan, malah ih apa sih mama ngasih tahu atau lebih ke yang kiri. Coba kalau yang kiri, kalau dikasih tahu dia lihat mamanya, dia dengerin mamanya. Kalau dikasih tahu dia denger dengeran. Terus ayo kita ke gambar yang kedua. Coba nih, ada dia lagi sama temennya. Kira-kira adik-adik kalau lagi sama temennya kayak gimana? Kayak gambar yang mana nih? Yang akur atau yang berantem coba? Ayo, pikir ya. Nanti diinget-inget nanti. Gambar yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga nih. Kakak ada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ada adik kakak. Yang satu berebutan. Tapi yang satunya lagi berbagi.
Nah, coba adik-adik ingat-ingat ya tadi ya. Ada 3 gambar, nanti di akhir kita bahas lagi, oke? Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita baca firmannya dari Mika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Mika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Oke adik-adik kakak baca ya. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Mika adik-adik. Kira-kira tahu adik-adik tahu nggak sih kitab Mika ini kitab apa? Kitab Mika ini adik-adik termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil yang berisi tentang perkataan membuat Nabi Mika. Nah, siapa sih Nabi Mika itu adik-adik? Nabi Mika itu adik-adik, nih kakak ada fotonya. Nah, Nabi Mika ini dia adalah orang Moreshet. Orang mana adik-adik? Kalau dari Mika pasal yang pertama disebutin Mika ini adalah orang Moreshet. Nah, ia ini seorang nabi pada zaman Raja Yoram, Ahaz, dan Hizkia. Mereka itu raja-raja Yehuda adik-adik. Nah, pada zaman itu adik-adik, eh, orang-orangnya nakal-nakal. Bangsa Israel dan bangsa Yehuda ini sangat sangat nakal adik-adik. Sering banget berbuat dosa. Contohnya, mereka orang-orangnya serakah, ya, serakah. Terus suka menindas yang lemah. Terus mereka juga berlaku tidak adil. Mereka sering nih, misalnya bohong-bohongin orang tuh sering tuh pemimpin-pemimpinnya. Ada juga di zaman itu ada nabi-nabi palsu. Nah, mereka semua selalu berbuat dosa adik-adik. Tapi Tuhan mengutus Nabi Mika ini ke tengah mereka-mereka ini, mereka-mereka yang sering nakal ini adik-adik. Nabi Mika ini ditugaskan oleh Tuhan untuk menegur dan mengingatkan bangsa Israel dan Yehuda untuk kembali berbuat baik. Kan Tuhan itu maunya bangsa-bangsa Israel dan bangsa Yehuda ini mereka menceritakan kasih Tuhan dan kuasa-kuasa Tuhan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Harusnya kan yang diceritain kan yang baik-baik ya adik-adik. Harusnya kalau misalnya pemimpin itu atau nabi-nabi itu harusnya kan mencontohkan hal-hal yang baik-baik. Contohnya pemimpin dan imam-imam, tapi mereka malah mencontohkan yang tidak baik. Makanya di situ Tuhan mengutus Nabi Mika untuk menegur mereka adik-adik. Karena kalau misalnya mereka terus berbuat dosa adik-adik, Tuhan akan menghukum mereka. Kira-kira hukuman yang Tuhan berikan apa adik-adik? Coba adik-adik kalau misalnya ngomong nggak didengerin, sedih nggak? Kesel nggak? Pasti kesel kan? Nah itu, kalau misalnya adik-adik terus berbuat dosa nih, orang-orang bangsa Israel dan Yehuda yang itu terus berbuat dosa, maka Tuhan bilang, coba kita lihat ayatnya yang keempat tadi. Di situ tertulis ada hukumannya. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Apa adik-adik hukumannya? Tuhan gak akan mau lagi dengerin mereka. Coba, gimana tuh adik-adik kalau Tuhan udah gak mau dengerin? Pasti adik-adik gak mau kan? Nah, dari cerita Nabi Mika ini, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjadi anak yang apa adik-adik? Anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan selalu setia menjadi anak Tuhan. Kalau misalnya adik-adik, kira-kira mau nggak nanti kalau misalnya Tuhan adik-adik berdoa, adik-adik minta sesuatu nih, tapi Tuhan nggak mau dengerin adik-adik lagi, karena adik-adik nakal terus. Coba, perbuatan yang nakal dan baik, tadi kakak udah kasih di awal. 3 gambar yang tadi, ada 6 gambar totalnya. Adik-adik lebih ke yang mana? Lebih sering kalau misalnya dikasih tahu mamanya, lebih sering yang
tutup kuping atau dengerin mamanya baik-baik? Coba. Atau sama temennya, lebih sering berantem sama temennya atau lebih sering eh, akur sama temennya? Atau sama kakak atau adiknya? Lebih sering berebutan mainan atau berebutan yang lain-lain? Atau lebih sering berbagi sama adik kakaknya? Kira-kira perbuatan yang baik seperti apa adik-adik? Yang dengerin mama papanya kan? Habis itu akur sama temennya, berbagi sama temennya. Sama adik kakaknya juga akur-akur, berbagi sama adik kakaknya. Adik-adik nggak mau kan kalau misalnya nanti adik-adik berdoa nanti Tuhan udah nggak mau dengerin lagi? Ya nggak? Selain itu adik-adik, di sini kita juga mau belajar. Kita kita di sini ada dua contoh nih adik-adik. Nabi Mika atau pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang nakal-nakal. Kalau misalnya kita mau jadi anak yang baik, kita harus seperti Nabi Mika. Kenapa coba? Meskipun di daerah sekitarnya itu orang-orang isinya orang-orang yang sering berbuat nakal, tapi Nabi Mika tidak terpengaruh adik-adik. Malahan dia kalau misalnya ada temen yang nakal, dia ingetin, dia tegur. Bukan malah ikut-ikutan misalnya. Temen kamu ngajak eh, bolos sekolah atau udahlah nggak usah sekolah main aja. Adik-adik pilih yang mana? Untuk ikut-ikutan tidak sekolah atau malah enggak tegur-tegur dia adik-adik. Kita harus sekolah dulu baru main. Ya enggak? Kita harus seperti menjadi Nabi Mika, oke? Yang menegur temannya yang salah, bukan malah ikut-ikutan yang salah, ya enggak? Nah, oleh karena itu adik-adik, Nabi Mika di sini mau mengingatkan kita untuk tidak terpengaruh untuk berbuat yang tidak baik, malahan menjadi orang yang menegur dan mengingatkan bangsa Israel dan Yehuda untuk kembali menjadi anak Tuhan yang baik. Oke adik-adik, jadi mau kan jadi anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran? Oke? Amin. Nah, seperti yang Kak Yosa sudah sampaikan, adik-adik kita juga harus selalu mendengar perkataan Tuhan. Mendengarkan perkataan Tuhan berarti juga mendengarkan apa kata mama dan papa atau kata bapak ibu guru di sekolah atau kata orang yang lebih tua dari kita, ya. Kita mau menjadi anak yang dengar-dengaran. Kita mau menyanyi dari anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Kita mau berdoa syafaat. Kakak ajak adik-adik untuk melipat tangan dan menutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi anak yang selalu mendengar akan perkataan Tuhan Yesus. Ajar kami untuk kami dapat selalu menuruti apa kata kedua orang tua kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk mama, papa, kakak, adik, oma, opa, om, tante, dan seluruh keluarga besar yang kami miliki. Kiranya Tuhan senantiasa pelihara kehidupan keluarga besar kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan pimpin akan adik-adik, baik mereka bermain ataupun belajar. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi akan adik-adik kami, menjauhkan dari yang jahat, menjauhkan dari segala macam sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau bersehati, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, wakilnya, menteri-menteri, bahkan tingkat RT RW kepala desa sekalipun Tuhan, beri mereka hikmat bijaksana yang daripadamu. Mampukan mereka untuk mereka dapat memimpin akan bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan biarlah setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa ini semuanya boleh mendatangkan damai dan sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika kami boleh memohon Tuhan, biarlah pandemi COVID-19
boleh segera berlalu dari bangsa kami. Biarlah kami boleh hidup seperti sedia kala lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk gereja-gerejamu dimanapun berada. Mampukan kami untuk kami dapat menjadi gereja yang bersaksi, gereja yang melayani. Dan biarlah melalui keberadaan kami sebagai gerejamu, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini kami mau alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan uang persembahannya. Nanti bisa dititipkan mama atau papa untuk dibawa ke gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik bisa juga memberikan persembahan lewat OVO dan GoPay. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini. Mampukan kami juga Tuhan untuk kami dapat mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, kakak masih tunggu video kreativitas adik-adik. Bisa berupa menyanyi puji-pujian, atau mungkin dance atau tari-tarian. Bisa juga menggambar atau membaca puisi, atau video kegiatan aktivitas adik-adik yang melakukan hal-hal yang baik. Ditunggu ya adik-adik videonya ya. Sekarang kita sudah mau selesai ibadahnya, kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi dari Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap.
anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Kita mau menutup ibadah pada hari ini, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan jika di dalamnya kami masih nakal. Ajar kami untuk minggu depan dapat lebih baik dan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengikuti ibadah hari Minggu walaupun secara online. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman kami Prilly yang sekarang sedang sakit. Tuhan tolong jamah, Tuhan sembuhkan, berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Biarlah itu semua boleh mendatangkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Biarlah Prilly boleh kembali sehat dan beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh daripada sempurna ini kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.